Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nova Nawaruddin dari SMP Negeri 1 Arus Selatan kelas 7B. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga diangkat menjadi Rasul serta strategi dakwah beliau di Mekah. Yang pertama yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Ada banyak peristiwa peninggalan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari kelahirannya, menikah, kala berdakwah, dan hingga wafat. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi di usia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh seorang bapak. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimah Tusyadiyah untuk disusukan. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka pada orang desa karena udara di desa masih basi. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Syi'at selama 4 tahun. Selanjutnya, setelah 6 tahun, sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib selama 2 tahun sang kakek wafat. Saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh seorang pamannya bernama Abu Thalib yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan istrinya, dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah sudah berusia 40 tahun. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah beliau melakukan kegiatan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan saat itu juga lah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dimulai setelah turun wahyu kedua, yaitu dengan turunnya Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqah bin Azumi. Orang-orang pertama yang masuk Islam dikenal sebagai Al-Awalun, As-Sabiqun Al-Awalun. Mereka adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisan, Ummu Aiman. Tujuan Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi agar mereka lebih dulu percaya dengan seruannya. Setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketiga, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94-95, dan mulailah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Dalam berdakwah, beliau mendapatkan berbagai rintangan, baik dari keluarganya, kaum kafir Quraisy, dan pihak luar, namun semua dilewati oleh Nabi dengan penuh keikhlasan. Pertama-tama, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarganya di kaki Gunung Syafa. Akan tetapi, pamannya yang bernama Abu Lahab bersikap sinis dan tidak mau menerima seruannya. Kaum kafir Quraisy selalu menghambat dakwah Nabi, akan tetapi selalu gagal. Maka dari itulah mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak yang masuk Islam selalu disiksa, dicaci maki, dan diancam, diteror, dan sebagainya. Abu Jahal, paman Nabi, pernah menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Orang Yahudi itu malah masuk Islam dan
ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan tekanan ke Nabi Muhammad SAW agar mau meninggalkan dakwahnya. Semua itu pun sia-sia. Nabi Muhammad SAW tidak tertarik untuk meninggalkan dakwahnya dengan berbagai tawaran seperti harta benda, perempuan, dan kekuasaan pangkat. Setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad, Bani Muthalib, dan Bani Hashim. Karena pemboikotan inilah umat Islam terkurung. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Masyur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang-undang itu rusak karena dimakan rayap. Kemudian undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hashim bin Amr, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Sekian kisah Nabi Muhammad dari lahir hingga strategi dakwahnya di Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.